Baik, saya izin menjawab pertanyaan. Sebenarnya nutrisi seperti apa yang baik untuk tumbuh kembang anak? Jawabannya, WHO sendiri telah merekomendasikan ada 7 kelompok makanan yang penting untuk tumbuh kembang anak, dimulai dengan sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, telur, produk susu, dan turunannya, seperti keju dan yogurt, seperti sayur dan buah-buahan. Bagaimana, Jihan? Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Halimah. Bertanya faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya masalah gizi pada anak sekolah. Yang pertama, ketidaktahuan orang tua tentang gizi. Yang kedua, tingkat sosial ekonominya yang rendah. Yang ketiga, kebersihan lingkungan yang buruk. Yang keempat, menderita penyakit tertentu. Apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Hamidah yang bertanya, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya masalah gizi pada anak sekolah. Yang pertama adalah ketidaktahuan orang tua tentang gizi. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi seimbang merupakan faktor umum kurangnya gizi pada anak. Yang kedua ada tingkat sosial ekonomi yang rendah. Yang ketiga, kebersihan lingkungan yang buruk serta menderita penyakit tertentu. Apakah sudah jelas, Nanda Hamidah? Iya, sudah jelas. Terima kasih ya, Cairani. Selanjutnya saya akan menjawabkan pertanyaan dari Dewi Anggraini. Apa penyebab anemia pada anak-anak? Penyebab anemia itu ada 4, yaitu yang pertama kekurangan zat besi atau kekurangan vitamin B12. Terus anemia karena mudah pecahnya sel darah merah. Anemia juga karena pendarahan. Dan anemia karena gangguan pembentukan sel darah merah di sumsum tulang sebagai pabrik pembuluh darah. Apakah saya izin menjawab pertanyaan dari Mufidah? Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan gizi anak? Mengatasi permasalahan gizi anak, minimalkan gangguan saat makan, sajikan porsi makanan yang tepat, jangan jadwal makan terlalu dekat dengan jam tidur, hilangkan stres pada anak, variasikan menu makanan, dan pahami gaya makan anak. Bagaimana, Mufidah? Iya, jelas. Terima kasih, Karena. Izin menjawab pertanyaan dari Nola Natasha yang bertanya, mengapa pada usia remaja sangat beresiko mengalami masalah gizi? Masalah gizi yang terjadi pada usia remaja umumnya disebabkan oleh satu sumber, yaitu pola makan yang kurang tepat. Pola makan yang kurang tepat ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor lingkungan dan faktor individu dari remaja itu sendiri. Bagaimana? Izin menjawab pertanyaan Kak Rizky Putri. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekurangan nutrisi pada lansia dan apa yang menjadi penyebabnya. Malnutrisi pada lansia adalah kebutuhan gizi lansia tidak terpengaruhi secara tepat akibat asupan makanan yang tidak sesuai. Biasanya masalah gizi pada lansia mengacu pada kurangnya asupan nutrisi yang penting. Saya akan menjawab pertanyaan Adinda Rizkita. Bagaimana bentuk perhatian pemerintah untuk menanggulangi gizi buruk pada anak? Jawabannya, peran pemerintah kota dalam menanggulangi gizi buruk yaitu peran pemberdayaan dengan mengadakan program penyuluhan gizi, program pemberdayaan keluarga sadar gizi, dan program revitalisasi posyandu. Sedangkan peran pelayanannya itu dengan menjalankan program pemeriksaan kesehatan, program pemberian multivitamin, program pemberian rujukan, serta program pemberian makanan tambahan, dan terakhir peran pengaturannya itu dengan membuat peraturan atau kebijakan tentang penanggulangan gizi buruk. Saya izin menjawab pertanyaan dari Wafa. Apa saja contoh masalah pada anak yang jarang disadari oleh orang tua? Yang pertama, memiliki tubuh kurus. Faktor utama penyebabnya ialah anak tidak mendapatkan asupan energi dan protein.
yang cukup. Yang kedua, bertubuh pendek. Penyebabnya ialah ketidakcukupan asupan gizi dan yang berlangsung lama. Yang ketiga, anemia. Penyebabnya adalah kurangnya jumlah sel darah merah. Yang keempat, obesitas. Penyebabnya ialah kelebihan asupan makanan dan atau minuman, terutama akibat mengonsumsi junk food terlalu banyak. Saya akan menjawab pertanyaannya Lintang. Jika anak yang tidak suka buah dan sayur, apakah manfaat buah dan sayur bisa diganti dengan suplemen vitamin untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak? Jawabannya, banyak manfaat buah dan sayur tidak bisa didapatkan dalam suplemen. Tidak ada vitamin yang mampu sepenuhnya menggantikan segala kandungan yang ada dalam buah dan sayur. Mengonsumsi suplemen tidak akan membuat tubuh mendapatkan segala nutrisi jika mengonsumsi berbagai macam buah dan sayur. Selain itu, kandungan dalam suplemen buatan tidak sepenuhnya dibuat dari bahan-bahan alami seperti buah dan sayur. Kebanyakan diolah oleh proses kimia di laboratorium sehingga tak menutup kemungkinan kandungan dalam suplemen akan sulit diolah oleh tubuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Alustri yang bertanya, apakah sebuah penyakit jika seseorang selalu ingin makan manis dan merasa lemas jika tidak makan manis? Jika iya, bagaimana cara menghentikan perilaku makan manis tersebut? Kecanduan makanan manis itu bisa disebut dengan sugar craving. Kecanduan makanan manis bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung hingga kanker. Cara menghentikan perilaku makanan manis itu yaitu jauhi pemicu makanan manis. Jika lagi stres dan selalu ingin memakan makanan yang manis, coba dihindari untuk memakan makanan manis. Yang kedua, jalani pola makan sehat. Yang ketiga, lebih banyak untuk berolahraga. Yang keempat, hindari pemanis buatan ataupun gula tambahan.